bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar kurang baik datang dari Senayan, Jakarta terkait dengan nasib tenaga honorer dan P3K terkait dengan efisiensi anggaran, yaitu dampak efisiensi anggaran. Senayan khawatir terjadi PHK P3K. Untuk mengetahui lebih detailnya, silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan nasib tenaga honorer dan P3K tahun 2025. Sekarang mari kita simak dan cermati ulasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K merupakan jenis aparatur sipil negara atau ASN yang masa kerjanya tergantung kontrak yang tertuang di SK pengangkatan. Jika masa kontrak habis dan tidak diperpanjang lagi, maka status pegawai ASN P3K sudah tamat. Nah, Komisi 5 DPR RI khawatir kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah berdampak pada nasib P3K. Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, mengingatkan seluruh mitra kerjanya agar memitigasi kemungkinan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap pegawai yang berstatus P3K di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Kalaupun harus kehilangan pekerjaan, ini dimitigasi, kata Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, dalam rapat kerja dengan seluruh mitra kerjanya terkait sektor infrastruktur dan pembangunan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025. Apabila PHK terhadap P3K tidak dapat dicegah, kata Lazarus, selanjutnya kementerian atau lembaga terkait harus melakukannya secara bijaksana. Kalau memang mengambil kesempatan ini untuk melakukan efisiensi dari sisi tenaga kerja, lakukanlah searif dan sebijaksana mungkin kepada anak-anak bangsa yang sedang menggantungkan hidupnya di sana, ucap beliau. Diketahui mitra-mitra Komisi 5 DPR RI itu meliputi Kementerian Pekerjaan Umum atau PU, Kementerian Perhubungan atau Kemenhub, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau Kemendes PDT, kemudian Kementerian Transmigrasi atau Kementrans, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau BKP atau PKP, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, serta Basarnas. Sebelumnya, pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025, Lazarus telah meminta agar efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah betul-betul dipertimbangkan dan diperhitungkan secara arif dan bijaksana agar tidak berdampak terhadap kondisi masyarakat. Dia mengatakan
efisiensi yang memiliki tujuan baik, tetapi jika dilakukan dengan gegabah, maka bakal memiliki efek dominan, maksudnya domino terhadap rakyat. Misalnya, kesejahteraan rakyat yang turun, banyaknya pengangguran, hingga tidak tercapainya pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pemerintah. Kemudian, terhadap kesejahteraan, pengangguran, terhadap pertumbuhan ekonomi, dan seterusnya, pemerintah akan menargetkan pertumbuhan ekonomi cukup tinggi, ucap beliau. Lazarus juga telah menegaskan bahwa Komisi 5 DPR RI yang membidangi sektor infrastruktur dan pembangunan itu berada dalam posisi taat asas atau mengikuti mekanisme bernegara dengan mematuhi Inpres terkait efisiensi anggaran yang dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto. Semoga saja apa yang dikhawatirkan oleh Lazarus selaku anggota Komisi 5 DPR RI tidak terjadi, khususnya bagi para tenaga honorer dan P3K. Dan juga kami selalu berdoa kepada rekan-rekan tenaga honorer yang telah mengikuti seleksi P3K tahap 2 saat ini diberi kesehatan, kelancaran, sehingga dapat menyelesaikan semua tahapan seleksi yang ditentukan oleh Panselnas atau panitia penyelenggara. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Informasi mengejutkan datang dari Senayan, khususnya dari Komisi 5 DPR RI untuk para tenaga honorer dan P3K terkait dengan nasib mereka terdampak dengan efisiensi anggaran, yaitu dampak efisiensi anggaran Senayan khawatir terjadi PHK P3K. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer dan P3K semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.